Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lalu pas slogan salam alumni. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang berkunjung ke channel saya, di mana edukasinya itu terkait cara pemilihan kos yang baik dan benar, teman-teman. Jadi video ini sebenarnya diperuntukkan kepada teman-teman yang notabene mahasiswa baru atau yang melakukan perantauan untuk menempuh pendidikan seperti itu. Jadi yang baru, yang sudah melakukan perantauan pasti sudah tahu kos yang baik seperti apa, tapi yang masih baru pasti bertanya seperti apa sebenarnya kos yang baik dan benar untuk ditinggali, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung ke channel saya ini, mungkin video ini tepat untuk teman-teman. Jadi seperti apa videonya, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, mungkin sekiranya mengklik tombol like dan juga subscribe ya, teman-teman. Jika tidak suka silahkan di unlike saja, teman-teman. Dan yang mau komen silahkan, tapi mohon komen yang sopan. Dan juga mungkin ada yang mau request video-video, silahkan di komen di kolom komentar. Oke, jadi langsung saja ke videonya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bahwa sebenarnya sih kos yang ideal itu seperti apa, mungkin teman-teman masih bingung seperti karena masih baru melakukan perantauan untuk menempuh pendidikan. Jadi yang pertama, untuk terpenuhinya kebutuhan di dalam kos yang baik itu, yang pastinya harusnya ada jaringan, teman-teman. Yang kita ketahui sendiri bahwa untuk anak perkuliahan itu pasti bukan hanya kuliah ya, teman-teman, tapi pasti akan diberikan tugas dari dosen, atau mungkin yang notabene mahasiswa akhir pasti akan kesulitan ketika tidak ada jaringan karena membutuhkan referensi dari internet. Maka dari itu bukan hanya jaringan telepon atau jaringan SMS-nya saja yang ada, harus ada jaringan internet seperti itu, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman diberikan tugas dari dosen, tidak susah-susah lagi untuk mencari jaringan seperti itu, teman-teman. Sehingga pada saat di dalam kos saja kita sudah bisa mengerjakan tugas-tugas itu, teman-teman. Oke, untuk unsur yang kedua yang harus terpenuhi yaitu harus ada kamar mandi dan juga air yang memadai. Jadi ketika teman-teman tidak ada air yang memadai dan juga kamar mandi, maka teman-teman akan kesulitan untuk terpenuhinya kebutuhan fisiologis teman-teman, seperti mungkin mencuci dan juga mungkin seperti buang air dan lain-lain yang berhubungan dengan air, teman-teman. Jadi maka dari itu diharuskan untuk kos itu harus memiliki air dan kamar mandi seperti itu. Tapi untuk ada beberapa kos yang memiliki kamar mandinya itu di luar dari kos tersebut, dan ada yang di dalam. Tetapi ketika kosnya murah dan juga memiliki kamar mandi di luar, yang pastinya kalau untuk laki-laki tidak keberatan akan hal itu, tapi yang jadi keberatannya itu kepada wanita, karena mereka itu pasti takut untuk keluar malam. Tetapi ketika memang keadaan memaksa, ya silakan saja untuk tinggal. Mungkin kalau malam untuk keluar buang air, bisa memanggil teman-teman untuk mengantar keluar. Jadi yang keduanya itu harus ada air dan kamar mandi seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga yang pastinya harus ada listrik. Ketika di dalam kos tidak ada listrik, maka ya dipastikan kos itu sangat tidak bagus ya, sangat tidak efisien, karena anak kuliah ini butuh sesuatu yang praktis. Karena saya pulang dari kuliah itu sudah capek dan pastinya
pengen sesuatu yang tidak meribetkan, sehingga uh, istirahatnya itu terpenuhi seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang memiliki listrik yang hanya menyala 10 jam, 9 jam, ya saya sarankan untuk meninggalkan kos tersebut karena sangat tidak efisien sekali teman-teman. Oke, yang terakhir ini mungkin untuk teman-teman, saran dari saya untuk teman-teman yang mungkin saja memiliki kos yang notabene sudah seperti yang tadi saya sebutkan, ada jaringan, ada air, ada kamar mandi, terus ada listrik. Tetapi ketika di dalam kosnya itu tidak nyaman, maka saya pastikan mungkin Anda akan pindah di kos walaupun terpenuhi beberapa yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu cari kos yang nyaman seperti itu. Maksudnya nyamannya dalam artian apa? Nyaman dalam artian suasana dan lingkungan seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang hanya mencari seperti yang saya sebutkan, jaringan, listrik, ya, kamar mandi dan air, tapi kalau tidak nyaman maka teman-teman akan terganggu ketika Anda istirahat, karena yang kita tahu sendiri kos itu merupakan tempat istirahat yang nyaman buat kita, sehingga ketika kita pulang kuliah capek-capek, istirahat kita terpenuhi seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman pulang kuliah disambut dengan mama kos yang galak, terus bapak kos yang galak, suasana lingkungan teman-teman di samping-samping kos Anda yang setiap hari rewel atau cerewet, maka Anda dipastikan tidak akan nyaman, dan bahkan mungkin Anda akan pindah karena walaupun terpenuhi beberapa yang tadi saya sebutkan. Terus untuk mungkin ini tips terakhir dan saran kepada teman-teman, diusahakan untuk ngekos sendiri, karena kos sendiri itu lebih enak dan bebas seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman yang ngekos dengan teman, itu rasa seperti malu hati seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ketika pulang kuliah, teman-teman sudah mendapati kos yang sudah bersih, maka yang pastinya Anda akan merasa kurang hati seperti itu teman-teman. Atau mungkin Anda yang hanya setiap hari yang membersihkan kos, Anda yang mencuci piring, tapi teman Anda hanya enak-enakan dalam kos, maka Anda juga akan merasa kurang hati. Maka dari itu saya sarankan usahakan untuk ngekos sendiri. Kalau memangnya sudah terlanjur, ya tidak dipermasalahkan, diusahakan menjaga keharmonisan di dalam kos itu, sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman antara si A dan si B. Jadi dalam pengalaman sendiri itu, walaupun ngekos sesama saudara pun pasti ada cekcok, dan pasti ujung-ujungnya pindah ngekos sendiri. Maka dari itu saya sarankan teman-teman ngekos sendiri. Oke, mungkin saya sedikit review ulang apa-apa saja yang dibutuhkan dalam kos baik dan benar, yaitu yang pertama pastinya ada jaringan, terus ada listrik, terus ada kamar mandi dan air, terus yang pastinya nyaman untuk kita tinggali. Walaupun ada beberapa yang tadi unsur yang saya sebutkan, tapi Anda tidak nyaman sama saja. Di kos saya sendiri yang pastinya airnya ya minim, harus timba di sumur. Listrik ya beli sendiri, menggunakan pulsa token. Terus kosnya ya tidak ada orang, cuman saya sendiri dalam kos ini yang mengurus kos ini, tapi saya nyaman, saya tinggal seperti itu teman-teman. Walaupun tidak ada beberapa unsur yang di atas, tapi kalau nyaman ya tinggal, karena kos adalah rumah peristirahatan kita. Ada pepatah mengatakan bahwa rumahku adalah istanaku. Jadi mungkin cukup sekian video edukasi dari saya. Mungkin semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Kalau mau tinggalkan komen silahkan. Kalau mau share ke teman-teman yang mungkin yang
notabene ingin merantau melanjutkan studinya, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa slogan salam alumni.